Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah saya akan membahas suatu doa yang sering kita dengar, yang sering kita baca, yang sering kita amalkan, bahkan yang sering kita perintah untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita, untuk keluarga kita. Dan doa ini sangatlah pendek, mudah dibaca, mudah dihafal, tetapi sangat sulit untuk diamalkan. Kurang lebih doanya bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Nah, doa tersebut sangatlah penting kita baca ketika kita akan mengenakan pakaian, karena ketika kita mulai memakai pakaian lalu kita baca doa tersebut, maka insya Allah hikmah atau manfaat dari doa tersebut akan melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan dan akan membawa kita kepada hal-hal yang seharusnya atau yang lebih baik yang akan kita lakukan. Yang selanjutnya, dari mana pakaian tersebut, kita belajar atau kita bahas dari makna yang lebih luas daripada hanya sekedar pakaian. Yang pertama, dari kemanfaatannya. Tentu saja kita semua pasti sudah tahu bahwa manfaat daripada pakaian tersebut intinya ialah untuk menutupi aurat kita, baik itu aurat secara lahir yang telah ditentukan oleh syariat ataupun aurat-aurat yang lain ataupun aurat secara makna yang batin. Bisa kita artikan aurat ini ialah suatu aib, suatu kekurangan, suatu kelemahan, sesuatu yang memang orang lain tidak perlu mengetahuinya. Nah, makanya dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, kalau kita terapkan bahwasanya pakaian tersebut haruslah mampu menutupi aib kita, menutupi aurat kita, menutupi kekurangan kita, bahkan pasangan kita, keluarga kita, teman-teman kita, kerabat kita, dan yang lainnya. Pada intinya, ketika suatu pakaian lalu kita pakai tetapi tidak bisa menutupi aurat tersebut, maka pakaian itu akan berkurang nilainya. Bisa kita pahami? Nah, hadirin yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Yang kedua, kemanfaatan pakaian itu yaitu untuk melindungi badan kita. Melindungi dari apa? Tentu saja melindungi dari cuaca panas dan dingin. Kita artikan dalam arti yang lebih luas. Apa itu cuaca panas? Apa itu cuaca dingin? Nah, dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi yang memang terasa sangat panas. Kita ambil satu contoh kecil. Ada keluarga kita yang bicara seenak dewe, lalu kita tersinggung. Nah, di situ ada rasa yang terasa sangat panas. Nah, makanya kita dituntut belajar untuk bisa melindungi diri kita dari hal-hal tersebut. Nah, itu baru contoh ini. Kita ambil contoh yang lain. Umpama tetangga kita beli kompor yang baru, toh kenapa istri kita yang kepanasan? Nah, makanya disitulah kita belajar dituntut untuk bisa melindungi keluarga kita dari situasi seperti itu. Dan untuk yang lainnya, kita bisa jabarkan yang lebih luas lagi atau kita bisa kasih contoh-contoh yang lain. Dan insya Allah hadirin yang saya hormati dan yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memahami lebih dalam lagi tentang hal itu. Dan yang ketiga, inti pokok dari kemanfaatan pakaian yang kita pakai itu
ialah untuk memperpantas tampilan. Karena bagaimana mungkin kita sebagai umat Islam, kita sebagai mukmin, tetapi kita kurang pantas dipandang oleh keluarga kita, oleh tetangga kita, oleh diri kita sendiri, bahkan orang lain, sehingga kita sesuatu yang bernilai baik, maka kita itu akan menjadi berkurang nilainya. Karena apa? Karena kita memakai pakaian itu dilihatnya tidak pantas. Makanya inti dari pokok pada pakaian itu yang ketiga ini yaitu untuk memperpantas tampilan. Hadirin yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Yang selanjutnya kita akan bahas lebih jauh lagi tentang sesuatu kegiatan kita yang bersentuhan dengan pakaian tersebut. Kalau tadi kita mengetahui dari kemanfaatan tersebut, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita tambahkan lagi pemahaman kita, pengertian kita akan sesuatu yang kita lakukan yang bersentuhan dengan pakaian tersebut. Wabil khusus buat kaum ibu-ibu yang kesehariannya itu berjibaku dengan pakaian tersebut. Kebiasaan kita atau kebiasaan pasangan kita, keluarga kita, ibu-ibu setiap hari itu ialah mencuci pakaian. Nah, ada makna yang tersembunyi, ada makna yang lebih luas daripada sekedar mencuci pakaian. Kalau kita lihat arti atau makna yang umum dari mencuci pakaian tersebut, ia akan membersihkan pakaian tersebut dari noda-noda dan kotoran. Nah, arti yang lebih luas ini yaitu bisa kita artikan bahwa mencuci pakaian itu ialah sama dengan kita mensucikan diri kita dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan cara apa? Dengan tentu saja dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah dicuci pakaian tersebut biasanya kita jemur. Ini pun ada makna yang tersembunyi. Menjemurkan, mengembalikan pakaian tersebut supaya kering lagi, supaya bisa dipakai. Karena walaupun pakaian tersebut sudah bersih, tetapi tidak kering, kan tidak bisa dipakai. Makanya menjemur ini mempunyai makna yang lebih luas dalam kehidupan kita, yaitu kita menahan ataupun kita menjaga diri kita supaya kesucian tersebut benar-benar utuh dan bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Dengan cara kita berlatih melakukan puasa. Karena dalam konteksnya puasa itu kan menahan dari sesuatu yang memang membatalkan. Makanya setelah kita belajar taubat, membersihkan diri dari kesalahan dan dosa-dosa, maka kita berusaha menahan atau menjaga kesucian tersebut supaya tidak kembali kotor lagi. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, setelah dijemur biasanya pakaian itu kita lipat ataupun kita setrika supaya apa? Supaya rapi. Nah, dalam konteks kehidupan kita bisa kita artikan lebih luas bahwa kita pun dituntut untuk belajar supaya dalam menjalani kehidupan itu, baik berumah tangga, baik itu bermuamalah, baik itu bekerja dan apa saja, kita itu terlihat rapi. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki diri, dengan cara memperbanyak amal-amal soleh, dengan cara kita mencari ilmu dan yang lain-lain. Karena dengan hal tersebut kita bisa menata diri kita bisa meniti langkah kita bisa meluruskan apa yang memang tidak pantas, dan kita bisa menyempurnakan hal tersebut dengan ilmu-ilmu tersebut, dengan amal-amal tersebut. Makanya ketika kita belajar memperbaiki diri, kita belajar memperbanyak amal soleh, memperbanyak ilmu, mengamalkan ilmu, maka insya Allah menurut pandangan keluarga, menurut pandangan diri sendiri, bahkan menurut pandangan agama pun, langkah kita akan dipandang sebagai sesuatu yang rapi, sesuatu yang beres, sesuatu yang indah dilihatnya.
Dan yang terakhir, yang nomor 4, daripada pakaian tersebut, biasanya kalau sudah rapi, kalau sudah wangi, tentu saja pakaian tersebut tidak dibiarkan begitu saja, tetapi kita taruh di tempat yang khusus ataupun tempat yang biasa kita taruh. Apa mana luasnya daripada itu? Yaitu intinya kita belajar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa kita artikan yaitu kepasrahan secara totalitas. Karena bagaimanapun yang kita lakukan, yang kita niatkan, yang kita tekadkan, yang kita yakini, tanpa kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya pun tidaklah akan sempurna pada akhirnya. Nah hadirin yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, mungkin hanya itu yang bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan taufik dan hidayah oleh Allah supaya bisa mengamalkan doa-doa tersebut yang di awal saya bacakan. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.